Bapak Ibu, teman-teman, sahabat karakter yang sudah menyimak webinar kelima kali ini, sebagaimana biasanya sebelum kita mulai pemaparan dari para pembicara yang sudah hadir, Bapak Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud akan menyampaikan kata pengantar atau sambutan. Kami persilakan Bapak Hendarman. Terima kasih Mbak Yuni. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin menyapa sahabat karakter di seluruh Indonesia, sahabat edukasi, dan juga sahabat dari Radio Inspektorat Jenderal. Dan kemudian saya ingin menyapa para pembicara. Yang pertama, Ibu Katarina Mulyana Girsang, Ibu Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat Bu atas penunjukan Ibu sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian saya ingin menyapa Mas Fadli. Halo, selamat pagi Mas Fadli. Luar biasa Mas Fadli, walaupun masih muda, agam ya, dari perguruan tinggi sampai SD, malah masih ada yang SD. Lalu kemudian kepada Ibu Nasari, Kepala SD di Bandung. Lalu kemudian Ade Diva, datang dari Palu, jauh dari Jakarta. Bapak Ibu sekalian, para mengikuti webinar 5. Webinar kelima lebih dikhususkan dalam kaitan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional. Tapi kemudian kami memfokuskan lagi kepada masa pembelajaran, yaitu sesuai dengan temanya seru belajar kebiasaan. Mengapa tema ini diangkat? Karena dengan belajar di kebiasaan baru, ini peran orang tua menjadi sangat dominan. Ya, jadi pertemuan pembelajaran tatap muka terbatas dan akhirnya orang tua mengambil alih. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini maka kami menghadirkan ada pengalaman baik dari sekolah yang diwakili oleh ibu. Kemudian bagaimana orang tua bersikap ya, dalam mengambil peran guru di rumah. Mas Fadli akan berbicara. Lalu kita ingin merasakan bagaimana perasaan batin dari seorang siswa atau kondisi batin yang ada di rumah. Itu nanti ada di Diva. Dan yang utama nanti yang pertama adalah Ibu Katarina akan yang tadinya melalui dana bantuan operasional sekolah itu tidak dimungkinkan, tapi dengan adanya masa pandemi ini maka itu akan bisa dilakukan, sehingga Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti jangan ragu-ragu untuk menggunakan bantuan operasional sekolah. Ini kegiatan webinar ini juga merupakan salah satu mandat ya bagi kami di Pusat Penguatan Karakter, yaitu kami diminta untuk setiap hari besar nasional dan hari besar agama itu mengadakan sejumlah kegiatan ya, dan juga dikaitkan dengan berbagai kebijakan, yaitu terkait dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga nilai-nilai karakter, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dan itulah sebabnya kami dalam setiap kesempatan selalu mengaitkan keduanya sebagai jalan seiring. Yang pertama temanya itu milenial yang Pancasilais. Ya. Kemudian ada beberapa lagi kegiatan webinar, yang terakhir adalah masa pengenalan lingkungan sekolah secara virtual. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pimpinan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kepada Pak Sekretaris Jenderal, Pak Sekjen, kemudian staf khusus Menteri yang membidangi komunikasi, dan juga teman-teman Eselon 2 dan juga Eselon 1. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat
dan dapat membuka wawasan, kemudian memastikan bahwa Bapak Ibu terutama di lapangan itu tidak mempunyai keraguan-raguan ya dalam melakukan atau mengeksekusi apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Dan kami harapkan para peserta nanti harus sabar menunggu ya sampai terakhir, karena akan ada nanti hadiah-hadiah menarik. Dan juga nanti tentu saja ada di akhir ada presensi yang memungkinkan para peserta untuk memperoleh e-sertifikat. Dan terima kasih wabil khusus kepada Mbak Yuni sebagai moderator ya, yang akan memandu para pembicara. Mbak Yuni ini dari Pusat Penguatan Karakter, jadi kami menggunakan teman-teman yang ada di Pusat Penguatan Karakter, dan juga Mbak Simping Purwanti yang akan menjadi penerjemah bahasa isyarat. Dan paling terakhir adalah saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman di Pusat Penguatan Karakter yang hari ini hadir di TOR. Terima kasih, selamat mengikuti webinar kelima, dan nantikan lagi nanti webinar berikutnya. Selamat pagi dan saya serahkan ke Mbak Yuni. Terima kasih Pak Hendarman yang telah memberikan pengantar untuk webinar yang kelima kali ini. Selanjutnya ada Ibu Katarina Mulyana Girsang. Beliau akan menyampaikan mengenai bagaimana Permendikbud mengenai BOS dengan relaksasinya bisa dilakukan di sekolah-sekolah. Ibu Katarina Mulyana Girsang adalah Inspektur Jenderal Kemendikbud, jabatan saat ini. Persis sebelumnya, minggu lalu nih, beliau masih staf ahli Mendikbud bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi. Pernah juga menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pernah juga menjadi Kabag Perancangan Peraturan Biro Hukum KPK, pernah juga menjadi jaksa di lembaga yang sama di KPK, dan menjadi Kasubsi Ekonomi Moneter pada Kejari Bekasi, dan karir pertamanya nih ya Bu ya, jaksa pada staf khusus Jaksa Agung Republik Indonesia. Pendidikan beliau adalah S1 bidang hukum, dan S3 juga bidang hukum ya Bu ya. Ya, alhamdulillah Bu Katarina sudah hadir di tengah-tengah kita. Segar seperti biasanya ya Bu. Terima kasih sudah hadir. Ibu Katarina akan menyampaikan materi terkait tentang peraturan Menteri Pendidikan yang terkait dengan relaksasi BOS. Kira-kira seperti apa sih bisa dilakukan relaksasi itu, dan sekolah-sekolah yang seperti apa yang bisa menerima kelonggaran atau relaksasi dari dana BOS untuk bisa digunakan. Kami persilakan Ibu Katarina. Terima kasih Ibu Yuni selaku moderator. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Hendarman selaku Kepala Pusat Penguatan Karakter. Yang terhormat para narasumber, Bapak Fadli, Ibu Lidis, Adik Zahwa yang jauh-jauh dari Palu, serta para undangan dan semua yang hadir pada acara webinar kita pada pagi hari ini ya. Pada kesempatan ini saya ditugaskan Pak Hendarman untuk menyampaikan mengenai pemanfaatan BOS dalam pendidikan yang pada masa adaptasi baru ya, pada new normal atau adaptasi baru yang sudah dikeluarkan dengan 3 regulasi yang ada ya, baik itu BOS reguler, baik itu BOP PAUD dan kesetaraan maupun BOS afirmasi dan BOS kinerja. Mbak Yuni ini sekalian mengingatkan saya masih merangkap nih sebagai staf ahli, jadi masih membantu Mas Menteri terkait dengan regulasi-regulasi. Lanjut. Jadi memang sebenarnya kebijakan relaksasi sudah dimulai ya dengan untuk BOS 2020 itu dengan dikeluarkannya Permendikbud nomor 8 tahun
2020. Jadi itu sudah kita mulai, namun dibandingkan dengan maksud saya Permendikbud 8 ini lebih rileks daripada Permendikbud yang untuk anggaran tahun 2019. Namun di masa Covid ini ya kita sudah melakukan yang lebih relaksasi lagi terkait khususnya terkait persentase dan juga terkait dengan penggunaan untuk pulsa internet ya kita dengan BDR maupun tidak hanya pulsa, tapi maupun kebutuhan lainnya dalam pelaksanaan BDR belajar dari rumah. Nah dan juga di BOS afirmasi dan kinerja serta BOP PAUD dan kesetaraan. Itu yang kita lebih relaksasi lagi dalam masa pandemi COVID ini. Lanjut. Ini 3 regulasi yang terkait ya. Tadi Permendikbud 19 untuk BOS regulernya, Permendikbud 20 untuk BOP PAUD dan pendidikan kesetaraan, untuk Permendikbud 24-nya untuk BOS afirmasi dan BOS kinerja. Jadi dari 3 regulasi ini prinsipnya sama di relaksasi penggunaan dan juga persentase. Hanya untuk afirmasi dan BOS kinerja memang hanya dikhususkan untuk di daerah sekolah pada daerah-daerah khusus yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Lanjut. Jadi sekali lagi BOS itu adalah untuk membantu biaya operasional sekolah. Jadi bukan biaya operasional sekolah, tapi bantuan operasional sekolah. Jadi memang tujuannya membantu biaya operasional sekolah. Biaya operasional sekolah sendiri sebenarnya sudah dianggarkan dalam APBD yang juga sebagiannya berasal dari dana transfer, Bapak Ibu ya. Jadi yang memiliki tanggung jawab utama dalam operasional sekolah adalah pemerintah daerah dengan belanja daerahnya. Dan itu diamanatkan di dalam pasal 298 ayat 1 Undang-Undang Pemerintah Daerah. Bahwa belanja daerah wajib diprioritaskan untuk pendidikan sebagai salah satu layanan dasar. Jadi pendidikan adalah layanan dasar nomor 1 yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memprioritaskan belanja daerahnya. Sehingga pemerintah pusat bersifat membantu. Jadi bantuan dari APBN sifatnya membantu sehingga tidak mungkin seluruh biaya operasional sekolah itu dibebankan kepada POS karena POS itu pasti akan dirasakan kurang karena sifatnya bantuan. Tujuan kedua adalah meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik karena kita sadari bahwa ya sebagian pemerintah daerah ya belum memiliki goodwill atau juga APBD-nya tidak mampu untuk membiayai. Jadi ada yang APBD-nya mampu tapi goodwill-nya belum ya karena tadi ukurannya adalah belanja daerah itu minimal diprioritaskan itu adalah 20% yang diamanatkan dari Undang-Undang Dasar maupun sisi pendidikan nasional. Namun ya pemerintah yang sudah mematuhi minimal 20% itu masih sangat sedikit ya. Tahun ini hanya kalau kita lihat dari neraca pendidikan kita hanya untuk provinsi itu hanya 4 ya. Hanya 4 provinsi yang sudah mengalokasikan belanja daerahnya di APBD murninya itu, PAD murninya itu baru 4 provinsi. Ya, jadi ada yang mampu tetapi tidak memiliki goodwill ya, tidak memiliki perhatian yang khusus untuk pendidikan, tetapi ada yang tidak mampu tetapi memiliki goodwill. Kita berharap yang mampu dan memiliki goodwill dengan 4 provinsi yang ada ke depan itu semakin tinggi ya pemerintah daerah yang melaksanakan itu, termasuk pemerintah daerah kabupaten dan kota. Prinsip yang ada dalam penggunaan BOS dan BOP itu ada 5. Pertama fleksibilitas ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Karena tadi persentasenya kita hapus. Kita serahkan kepada sekolah. Misalkan digunakan 100% untuk honorer guru, boleh tidak? Kalau menurut aturan boleh. Tapi sekali lagi saya selalu mengingatkan dalam sosialisasi sebagai staf ahli saya sampaikan bahwa kalau yang lain yang selama ini dibiayai oleh BOS sudah bisa ditanggung oleh APBD-nya, silahkan menggunakan BOS reguler ya atau BOS apapun 100% untuk honor guru. Karena kita memang ada masalah dengan
honorer kita dalam pemenuhan kebutuhan guru. Ya, Bapak Ibu, ya, silakan. Tapi jangan sampai 100% untuk honorer. Nah, ada hal-hal yang penting yang tidak bisa ditutupi dengan APBD, ya, sehingga nanti apa yang dilakukan oleh kepala sekolah? Melakukan pungutan, yang meminta sumbangan yang bersifat wajib. Akhirnya nanti dari sisi regulasi, ya, dari sisi hukum itu bisa kena pungutan liar. Jadi Bapak Ibu, ya, fleksibilitas ini dilihat dengan prioritas kebutuhan sekolah. Prinsip kedua adalah efektivitas, ya. Nah, ini yang tadi dengan kebutuhan sekolah digunakan secara efektif. Manfaatnya harus terasa, ya. Daya gunanya untuk mencapai tadi, ya, peningkatan akses dan mutu harus terasa. Efisiensi, ya, ini harus dilihat seberapa efisiennya penggunaan itu untuk tujuan tertentu, karena kita ada listnya. Akuntabilitasnya, nah ini yang penting. Ya, semuanya harus ada bukti. Ya, apapun termasuk digunakan untuk internet harus ada bukti, Bapak Ibu, ya. Dan tidak boleh ada pemalsuan bukti, dan ini masih masih terjadi. Transparansi, nah ini harus juga terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai kebutuhan sekolah, khususnya komite sekolah. Ya, prinsip-prinsip ini banyak yang dilanggar sehingga berakibat pada dampak-dampak kasus. Nanti saya akan sampaikan beberapa contoh kasus yang melanggar 5 prinsip ini. Lanjut. Jadi ini yang harus dilakukan. Mengisi dan melakukan pemutakhiran data sampai dengan batas waktu ditetapkan setiap tahun. Ya, jadi nanti setelah PPDB, ya, tahun ajaran baru sudah masuk, maka Bapak Ibu nanti per Agustus ini harus sudah langsung, ya, melakukan pemutakhiran data untuk tahap berikutnya dan tahun depan, ya, anggaran tahun depan untuk dicairkan menggunakan data per Agustus akhir. Jadi tolong sekali lagi untuk segera melakukan pemutakhiran data karena waktu 1,5 bulan ini, ya, itu sudah cukup, ya, dengan sudah mulai tahun ajaran baru. Memiliki NPSN yang terdata pada Dapodik. Nah, ini juga sekolah-sekolah yang bergabung, sekolah-sekolah yang yang sudah tidak ada NPSN-nya, mohon segera disesuaikan sehingga kita tidak memiliki ada sekolah ada NPSN tetapi seolah-olah menerima dana BOS. Nah, ini yang perlu juga dipastikan NPSN-nya sesuai dengan kondisi saat ini. Memiliki izin operasional bagi sekolah swasta, ya, dan bukan SPK, ya, karena SPK kita adalah sekolah-sekolah yang sudah memiliki kemampuan lebih secara finansial, jadi dia tidak menerima BOS reguler. Dan jumlah peserta didiknya paling sedikit 60 selama 3 tahun terakhir. Ini kita minta sehingga kita akan melihat bahwa dana BOS kita bisa lebih efektif. Kenapa? Karena tadi yang sudah berturut-turut di bawah 60, maka sekolah tersebut sebenarnya wajib digabungkan. Berarti memang kebutuhan akses layanan pada sekolah tersebut sudah cukup dengan sekolah-sekolah yang ada. Ya, jadi ini tapi dikecualikan bagi sekolah terintegrasi yang untuk sekolah pendidikan khusus karena memang sekolah pendidikan khusus kita jumlah muridnya sangat sedikit. Sekolah pada 3T itu daerah khusus, ya, maupun sekolah lain dengan kepadatan penduduk rendah, tetapi karena secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain karena jaraknya terlalu jauh. Ya, ini yang bisa dikecualikan. Lanjut. Ini yang BOS regulernya, Bapak Ibu, ya, yang tahun ini meningkat semua 100.000 per siswa, ya, yang dari tahun yang lalu. Sedangkan untuk SMK dan pendidikan khusus tidak mengalami perubahan karena tahun lalu sudah naik. Jadi hanya tahun ini yang naik hanya SD, SMP, dan SMA. Rata-rata semua 100.000 per siswanya. Lanjut. Nah, perhitungan tadi per siswa tersebut bukan berarti siswa mendapatkan yang 900.000 per tahun, ya, tetapi itu dasar perhitungan kebutuhan sekolah mendapatkan dana BOS. Jadi dana BOS-nya tetap dikelola oleh sekolah. Jadi ini perbedaan-perbedaannya Bapak Ibu, ya, yang administrasi kegiatan sekolah pada masa COVID ini, ya,
itu dapat digunakan untuk pembelian ya alat-alat kesehatan atau sarana-prasarana kesehatan, disinfektan, masker atau penunjang kebersihan lainnya ya. Lalu yang untuk pelanggaran daya jasa itu bisa digunakan pembelian pulsa paket ya, karena sekolah sekarang kan kalau dia PDR maka seharusnya biaya listriknya kan tidak ada atau berkurang. Nah ini yang digunakan untuk pembelian pulsa atau juga mungkin transportasi guru yang tidak bisa belajar dari rumah secara online. Lalu untuk honor ya yang 50% tersebut yang kemarin direlaksasi menjadi 50% dari 30%, sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi ini bisa Bapak Ibu ya 100% untuk honor sepanjang angka 1 sampai dengan angka 11-nya itu dibiayai oleh APBD. Ya, sekali lagi ini adalah kebijakan, ini prioritas. Jadi sepanjang angka 1 sampai kebutuhan angka 1 sampai dengan angka 11-nya tidak dibiayai APBD, maka tidak mungkin 100% untuk honor. Nah, oleh karena itu jangan sampai 12-nya 100%, 1 sampai 11-nya dilakukan pungutan atau sumbangan wajib. Ya, ini bisa kena pungutan dia. Lanjut. Jadi ini relaksasinya yang honor kemarin ada NUPTK-nya, sekarang tidak. Ya, kita tercatat pada dekodingnya tetap Bapak Ibu ya, per 31 Desember 2019 untuk tahun anggaran BOS 2020. Belum mendapatkan tunjangan profesi ya, memenuhi beban mengajar. Ya, walaupun di dalam dari online atau secara luring, maka tetap dia dianggap memenuhi beban mengajar dengan bukti-bukti memberikan tugas dan sebagainya. Jadi ini penggunaan ini yang relaksasi di Permendikbud 19 hanya berlaku untuk yang triwulan 2. Jadi penggunaan April 2020 Bapak Ibu ya, jangan dicatatkan dari penggunaan Januari karena penetapan kita dalam masa Covid itu di Maret 2020. Jadi penggunaannya baru di triwulan kedua yaitu di April ya. Sehingga penggunaan di triwulan pertama itu mengacu pada Permendikbud 8 2020. Lanjut. Jadi tentu saja sekarang dana BOS kan sudah langsung diterima oleh sekolah, bukan lagi oleh pemerintah daerah untuk sekolah negeri ya. Jadi semuanya harus melapor penggunaan tersebut ya kepada kementerian, ada lamannya BOS Kemdikbud.go.id. Jika tidak dilaporkan di triwulan pertama kemarin atau di triwulan kedua nanti ini, maka tidak dapat mendapatkan BOS di triwulan selanjutnya. Lanjut. Nah, ini prinsip yang ada di BOS reguler. Prinsip yang ada di BOS afirmasi dan kinerja sama, Bapak Ibu ya, tapi khusus daerahnya saja yang berbeda, itu untuk daerah-daerah khusus. Demikian juga di PAUD dan kesetaraan pastinya sama dengan BOS reguler. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa poin terkait apa sih yang terjadi ya dalam penggunaan BOS yang ada di modus-modus penyelewengannya seperti apa gitu ya. Modus-modus penyelewengan BOS ini seperti apa? Saya ingin menyampaikan ya. Karena kami tanpa peran serta masyarakat ya, seluruh yang hadir pada webinar ini, kami tidak mengetahui modusnya. Ya, kepala sekolah diminta menyetor sejumlah uang tertentu kepada pengelola dana BOS di distrik ya, maupun mungkin di Kemendikbud dengan dalih mempercepat proses pencairan. Ya, ini semua hampir terjadi di daerah. Ya. Jadi ini kami harap kepala sekolah ya tidak lagi melakukan hal ini. Ya, ini di Bogor saat ini sedang menjadi kasus dan kerugiannya miliaran, Bapak Ibu ya. Yang saya ingin ingatkan bahwa dalam masa COVID penggunaan dana BOS ini jika dilakukan penyelewengan ancamannya lebih tinggi daripada di luar masa COVID. Karena ini adalah masa bencana. Jadi korupsi dalam kondisi bencana ancamannya sampai ancaman mati. Yang kalau dalam tidak kondisi bencana maksimal 20 tahun. Ya, dan kedua, oleh karena itu daluarsa bahwa tidak dapat dituntut pidana 18 tahun. Jadi kalau Ibu lakukan, Bapak Ibu lakukan pada tahun 2020, maka pada tahun
2020 ditambah 18 tahun, ya 2039 baru aman, ya. Baru segala yang penyimpangan yang Ibu Bapak lakukan di 2020 baru aman di 2039. Jadi masih jauh, kita mungkin sebagian besar sudah pensiun. Ya, seharusnya kita pensiun mengantar cucu sekolah, ini masih ada panggilan, ya, dari pihak penegak hukum karena kita beberapa tahun yang lalu melakukan penyimpangan. Penyimpangan kedua, kepala sekolah menyetor sejumlah uang tertentu kepada oknum pejabat dinas dengan dalih uang administrasi. Lalu, Ibu Katarina, maaf, ya, kameranya bisa dinyalakan kembali, Ibu. Oke, enggak, saya soal ini saya membacakan, mohon izin. Oh baik, ya. Para kepala sekolah menghimpun dana BOS untuk menyuap pegawai BPKP, ya, ini pernah terjadi di Cianjur, ya, penggunaan tidak sesuai dengan petunjuk teknis, ya, ini ada juga temuan dari ICW, ya, yang terjadi di Jakarta. Lalu kepala sekolah memandulkan peran komite sekolah dan pendidikan, tujuan untuk mempermudah mengelola dana BOS. Jadi harus ada transparansi kepala sekolah kepada stakeholder, khususnya komite sekolah dan pendidikan. Karena ini diatur di dalam PP SMP maupun PP 17 tentang peran komite sekolah dan dewan pendidikan. Sekolah sengaja tidak membentuk komite sekolah. Nah ini, jadi kalau tidak ada, saya selalu katakan dalam sosialisasi tentang Kemendikbud komite sekolah, kalau ada sekolah yang tidak punya komite sekolah, sebenarnya tidak boleh mengelola dana bantuan BOS, ya, maupun pembangunan beberapa dana transfer. Jadi komite sekolah hukumnya wajib ada di setiap sekolah, ya. Dana BOS, setiap sekolah penerima dana BOS. Jadi masyarakat harus paham mengenai hal ini. Dana BOS hanya dikelola oleh kepala sekolah dan bendahara, ya, dan bahkan bendahara dirangkap oleh kepala sekolah, ya, sehingga tidak ada kontrolnya, ya. Nah, sehingga akhirnya di situ dana BOS digunakan untuk kepentingan kepala sekolah. Ya, ini pernah terjadi di Maluku. Pihak sekolah menarik sumbangan kepada para orang tua siswa dengan dalih dana operasional sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ya. Dana BOS sengaja dikelola secara tidak transparan, ya. Tidak ada sekolah yang memasang papan informasi tentang dana BOS. Jadi kami harap masyarakat dan para kepala sekolah memasang itu. Karena tanpa bantuan masyarakat kita tidak bisa mengontrol, mengawasi tata kelola dana BOS ini. Selalu kepala sekolah, ya, berdalih dana BOS-nya kurang, karena sekali lagi BOS ini adalah bantuan, jadi tidak bisa karena kurang dana BOS dijadikan untuk menarik sumbangan wajib kepada orang tua, khususnya SD dan SMP negeri. Ya, penyusunan RPBS itu yang bermasalah karena tadi melakukan markup jumlah siswa penerima BOS, ya. Ini juga banyak terjadi, ya, di Bandar Lampung, di Makassar dan Sulawesi Selatan. Kepala sekolah membuat laporan palsu, ya. Nah ini juga banyak terjadi. Kalau saya lihat dari laporan-laporan dana BOS itu, semuanya laporannya tidak sesuai dengan fakta. Dan itu adalah laporan palsu. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan fakta. Pertama, ya, dari laporan pertanggungjawaban semua angkanya bulat di ujung. 000 misalkan. Dana BOS diterima 8 juta, lalu di situ mengatakan untuk pembelian buku perpustakaan 2 juta. 2 juta persis, ya, angkanya 0-nya 6 kali. Untuk misalkan PPDB, ya, digunakan, itu dilaporkan 1.500.000, itu persis angkanya bulat. Jadi agak lucu, ya. Kalau dari sisi pertanggungjawaban sudah kelihatan bahwa pertanggungjawabannya asal-asal saja. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu merasa, ya, tenang gitu membuat laporan tersebut karena belum dikutak-atik. Ingat ini daluarsanya 18 tahun. Jadi tidak mungkin ada penggunaan yang semuanya itu 00 bulat, ya, angkanya. Pembelian dengan kwitansi palsu dan fiktif, ya, ini juga terungkap di Jakarta, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi SPJ-nya itu ada, tetapi alat-alatnya tidak dibeli, ya. Kepala sekolah memakai dana BOS untuk kepentingan pribadi, ya, ini juga ada bahkan sampai ditahan di polisi, ya. Jadi memang harus ada audit independen atau pemeriksaan terhadap laporan pemakaian dana BOS. Artinya seharusnya penggunaan itu secara akuntabilitas dilaporkan kepada seluruh stakeholder yang ada di sekolah untuk apa saja dan berapa jumlahnya. Ya, ada pengawasan dari DPRD, ada peran serta orang tua. Jadi acara ini sangat baik sekali, saya sangat mengapresiasi sehingga masyarakat tahu gitu. Ya, bisa terlibat dalam mengawasi dana BOS.
perlunya intervensi dari penegak hukum ya, tapi juga ada penghargaan bagi sekolah yang sudah mengelola dengan baik dan benar, dan tentu saja ya punishment bagi yang sudah melakukan penyelewengan. Jadi kalau kita lihat dari penggunaan dana BOS ini ya, sebenarnya modusnya banyak. Walaupun sekarang saat ini Bapak Ibu ya sudah sampai misalkan dikelola oleh langsung ditransfer ya, tapi ternyata masih saja banyak oknum-oknum yang melakukan itu ya. Lalu ya, jadi ditransfer tapi tetap aja banyak kepala sekolah dipanggil ya. Kalau mau jadi kepala sekolah, store ke saya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau kita melihat sistemnya harus dibangun. Ya, sistemnya ya. Kami saat ini sedang mengelola pertanggungjawaban sistem untuk mencegah hal-hal tersebut. Jadi itu beberapa modus. Jadi walaupun saat ini dana BOS sudah ditransfer langsung ke rekening sekolah, tapi tujuannya kan pada waktu jangan ada potongan. Tapi kenyataannya masih dilakukan pemotongan. Ya, Wanipiro kamu jadi kepala sekolah. Wanipiro sekolahmu saya usulkan menjadi penerima dana BOS dan sebagainya. Nah, oleh karena itu sebenarnya memang pengawasan terhadap dana BOS ini ya harus sangat ketat, dan kami sedang membangun sistem sehingga nanti tadi ya modus-modus tadi bisa ditutup. Tapi sekali lagi memang kembali kepada bagaimana kita membangun ya, membangun karakter yang baik, integritas. Jadi kegiatan ini justru sebenarnya sangat baik ya, yang dipimpin oleh Pak Hendarman. Ke depan membangun budaya-budaya anti korupsi. Mengapa gitu ya? Karena sistem yang dibangun itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang tidak dipercaya. Sebenarnya kita harusnya malu, sedih gitu ya, karena kita adalah bagian dari manusia-manusia yang tidak dipercaya dalam mengelola atau melaksanakan tanggung jawab dan amanah kita. Bapak Ibu ya, padahal kita memegang amanah ini sudah disumpah di bawah kitab suci kita masing-masing. Seharusnya tanpa sistem pun kita harus berani melakukan semua pertanggungjawaban tugas amanah kita dengan jujur, apalagi dalam pengelolaan APBN, APBD. Karena semua itu adalah uang rakyat yang setiap sen, setiap satu rupiahnya harus kita pertanggungjawabkan dengan benar. Jangan sampai justru jabatan kita gunakan untuk melakukan sebagai pintu untuk memperkaya diri secara tidak sah, Bapak Ibu. Jadi ingat sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa Tuhan tuh selalu memperhatikan, tidak pernah tidur ya, melihat apa yang kita lakukan. Mungkin selamat di dunia, tapi belum tentu selamat di pengadilan terakhir. Saya selalu katakan itu, karena bagi saya itu sangat menyedihkan Bapak Ibu ya. Kita lihat anggaran kita besar, ya dialokasikan selalu minimal 20%, tetapi ya kita yang mengelola di bidang pendidikan masih melakukan hal-hal yang bersifat koruptif. Kita pendidikan adalah hulu terdepan untuk mewujudkan suatu karakter yang baik. Jadi kalau kita yang sebagai pemimpin, leader, sebagai manajemen di sekolah, ya bukan manusia-manusia yang berintegritas, jangan kita harap kita bisa mampu mendidik anak-anak kita menjadi manusia yang memiliki integritas. Karena mereka akan mencontoh apa yang kita lakukan. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita sudah ketahuan diproses ya, masa depan kita hancur, kita harus diberhentikan dengan tidak hormat. Anak-anak kita mendapatkan cap sebagai anak koruptor seumur hidupnya. Demikian juga dengan keluarga-keluarga kita. Jadi saya selalu ingin mengatakan Bapak Ibu ya, jangan menunggu sistem untuk jujur. Ya, tetapi kita yang harus mengikhtiarkan diri kita untuk melakukan kejujuran dalam setiap langkah dan dalam setiap pelaksanaan tugas amanah kita, khususnya dalam mengelola APBN atau APBD dana-dana sekolah kita. Ya, jadi semua prinsipnya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan fakta yang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Hendarman, mengenai bagaimana kita pemanfaatan BOS. Jadi kalau misalkan ada sekolah ingin memprioritaskan bahwa yang menerima dana untuk BDR ya, mau online maupun gurunya, ya itu diperkirakan kira-kira berapa. Tapi kalau untuk mencukupi 100% memang tidak akan cukup. Ya, minimal itu sebagai bantuan, entah 50.000 per satu bulan, entah 100.000 per satu bulan. Nah, ini tergantung bagaimana jumlah sekolahnya, jumlah peserta didiknya, dan jumlah gurunya. Bagaimana jarak misalkan, karena jangankan di daerah
di daerah-daerah kabupaten kota ya. Di Jakarta saja itu masih saja ada anak yang tidak bisa mengikuti daring karena tidak memiliki memiliki gadget atau memiliki laptop ya, sehingga gurunya harus mengantar dan menjemput atau mengambil kembali tugas-tugas yang diberikan. Jadi ini juga tentu saja menjadi beban bagi guru untuk biaya transportasinya. Oleh karena itu kami berharap bahwa dengan fleksibilitas ya, diatur skala prioritas, dan yang paling penting pertanggungjawaban sesuai dengan fakta penggunaan. Sekali lagi terima kasih atas kesabarannya mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini benar-benar bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian ya, menjadi pengetahuan dan juga mampu membantu kami dalam melakukan pengawasan BOS yang telah diterima oleh sekolah-sekolah kita. Selamat pagi, assalamualaikum.